Puluhan karyawan di PT Tirta Tumbul Jaya Abadi atau PT TMJA mendatangi gedung DPRD Buleleng pada Rabu 5 Januari 2022 lalu. Mereka mengadukan nasib mereka di perusahaan yang memproduksi air minum dalam kemasan dengan merek Yeh Buleleng itu. Kedatangan mereka diterima langsung oleh Ketua DPRD Buleleng, Gede Supriyatna. Dalam pengaduannya, karyawan menyebut selama 1,5 tahun terakhir tidak pernah menerima kepastian soal gaji. Mereka hanya menerima uang kasbon yang jauh di bawah standar gaji. Dalam sepekan, mereka hanya menerima bayaran sebesar Rp200.000 atau Rp800.000 dalam sebulan. Jumlah itu hanya sepertiga dari upah rata-rata karyawan. Pada awal tahun ini, perusahaan disebut melakukan sejumlah efisiensi, di antaranya memaksa 12 orang karyawan divisi pengiriman melakukan pengunduran diri. Selain itu, seusai hasil keputusan dalam rapat umum pemegang saham yang dilakukan pada akhir Desember 2021 lalu, perusahaan akan memangkas gaji hingga 75%. Mendengar keluhan tersebut, Supriyatna berjanji akan meminta penjelasan pada manajemen Yeh Buleleng. Menurutnya, pemerintah harus mengambil langkah strategis mengingat Yeh Buleleng adalah anak perusahaan dari Perumda Air Minum Tirtahita. Direktur Utama PT Tirta Tumbul Jaya Abadi, Nyoman Artawitnyana, saat dikonfirmasi terpisah mengatakan, beban perusahaan selama pandemi cukup berat. Penjualan perusahaan turun hingga 60%. Penjualan baru mengalami tren peningkatan pada Desember 2021, namun tak berhasil menutup beban operasional tetap. Menurutnya, beban tetap perusahaan untuk tenaga kerja mencapai Rp300 juta per bulan. Sementara, perusahaan tidak bisa mengambil langkah melakukan PHK karyawan karena likuiditas perusahaan sangat terbatas. Masalah pengupahan di PT Tirta Tumbul Jaya Abadi atau PT TMJA bergulir ke polisi. Para karyawan mengadukan jajaran direksi di perusahaan yang dikenal dengan nama Yeh Buleleng tersebut. Karyawan menilai jajaran direksi telah melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan. Sejumlah karyawan PT TMJA pada hari Kamis 6 Januari 2022 mendatangi Mapolres Buleleng. Mereka mengaku dipanggil oleh pihak kepolisian untuk memberikan keterangan terkait pengaduan tersebut. Para karyawan datang ke Mapolres Buleleng sekitar pukul 10 pagi. Mereka mengaku hanya memberikan keterangan terkait masalah pengupahan. Di sisi lain, DPRD Buleleng melakukan rapat tertutup membahas nasib PT Tirta Tumbul Jaya Abadi. Pertemuan dihadiri Direksi PT Tirta Tumbul Jaya Abadi, Direksi Perumda Air Minum Tirtahita Buleleng, serta dari instansi pemerintah. Ketua DPRD Buleleng, Gede Supriyatna mengatakan pertemuan itu untuk membahas nasib perusahaan, mengingat PT Tirta Tumbul Jaya Abadi merupakan anak perusahaan dari Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD, yakni Perumda Air Minum Tirtahita Buleleng. Ia menilai perusahaan sudah cukup memberikan kontribusi ke daerah melalui Perumda Air Minum. Dirut Perumda Air Minum Tirtahita Buleleng, Imade Lestariana mengatakan pihaknya akan turun tangan, mengingat Perumda merupakan pemegang saham mayoritas di perusahaan tersebut. Saat ini, ada 2 perusahaan yang memiliki modal di PT TMJA, yakni Perumda Air Minum Tirtahita Buleleng dengan porsi kepemilikan 83% dan PT Marajaya Dewi Sakti dengan kepemilikan saham 17%. Para pemegang saham PT TMJA berjanji menyelesaikan gaji karyawan. Selain itu, pemegang saham juga memutuskan merombak susunan direksi dan komisaris perusahaan. Keputusan ini diambil setelah para pemegang saham melakukan rapat umum pemegang saham luar biasa atau RUPSLB pada Jumat 7 Januari 2022. RUPS itu diikuti oleh sejumlah pemegang saham, direksi, dan komisaris. Dirut Perumda Air Minum Tirtahita, Imade Lestariana membenarkan bahwa para pemegang saham telah merumuskan sejumlah kebijakan strategis guna mencegah pailitnya anak perusahaan milik Perumda Air Minum itu, sekaligus menyelesaikan tunggakan gaji yang harus dibayar pada para pekerja. Salah satu putusan yang diambil ialah mengubah struktur kepengurusan perseroan. Tadinya, ada 2 orang direksi dan seorang komisaris di sana. Kini, susunan kepengurusan diubah menjadi seorang direksi dan seorang komisaris saja. Posisi direksi dipercayakan kepada Nyoman Artawitnyana yang mantan dirut PDAM Buleleng. Sementara, posisi komisaris kini diserahkan pada Gede Aryadi yang mantan Direktur Umum PT Tirta Tumbul Jaya Abadi. Sementara untuk memenuhi kewajiban tunggakan gaji karyawan, para pemegang saham memutuskan mengambil 4 upaya. Upaya pertama, melakukan konversi utang gaji karyawan menjadi kepemilikan saham. Upaya kedua, melepas sejumlah aset perusahaan yang tidak produktif seperti tanah dan kendaraan. Opsi ketiga, perseroan akan mengajukan pinjaman pihak ketiga.
Dengan tambahan jaminan dari para pemegang saham, upaya terakhir ialah memberikan dana talangan dari para pemegang saham secara proporsional. Munculnya kisruh masalah gaji karyawan YH Buleleng akhirnya didengar Bupati. Bupati Buleleng, Putu Agus Suratnyana menegaskan pemerintah tidak akan memberikan dana talangan pada perusahaan itu. Sekalipun PT Tirta Mumbul Jaya Abadi berstatus sebagai anak perusahaan dari BUMD. Menurutnya, ada sejumlah regulasi yang tak mengizinkan pemerintah mengucurkan dana segar pada perusahaan. Ia pun meminta agar direksi mencari upaya lain untuk menyelesaikan masalah internal perusahaan.